Baiklah anak-anak kelas 11, jangan lupa subscribe, klik lonceng, lalu like video ini. Kita akan mempelajari tentang gelombang mekanik dalam materi fisika kali ini. Jadi, yang akan kita pelajari adalah tentang yang berkaitan dengan gelombang mekanik. Baiklah, yang pertama, pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi, pengertian gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang itu mengalirkan energi, ya anak-anak. Nah, gelombang dia dapat membentuk gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Baiklah, gelombang berdasarkan mediumnya dibedakan menjadi gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik itu dibahas di kelas 12 ya anak-anak. Jadi, untuk kelas 11 kita akan membahas tentang gelombang mekanik. Jadi, gelombang mekanik juga terdiri dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Diingat sekali lagi ya pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian gelombang. Jadi berdasarkan arah rambat dan arah getar, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sedangkan berdasarkan medium dan perantara, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan untuk berdasarkan amplitudonya, ada namanya gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau yang sering dikenal dengan gelombang diam atau berdiri. Nah, sekarang pengertian dari gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getar saling tegak lurus. Contohnya gelombang pada tali, gelombang pada air. Nah, kita lihat itu arah getarnya ke atas dan ke bawah, ya. Jadi, kita lihat arah rambatnya itu ke kanan dan ke kiri. Arah getar ke atas dan ke bawah. Arah rambat ke kanan dan ke kiri. Ini adalah contoh dari gelombang transversal. Jadi gelombang transversal itu arah rambat dan arah getar saling tegak lurus. Ya. Dilihat dengan seksama gambar simpangan dan juga kedudukannya. Ini simpangan. Ya. Nah, baiklah, ini diterangkan. Ini adalah simpangan. Simpangan atau Y adalah jarak antara titik yang dilalui gelombang. Nah, perhatikan lagi simpangannya. Ya. Simpangan adalah jarak yang diawali dari titik suatu gelombang menuju ke kedudukan gelombang. Oke.
Bisa dilihat di situ. Ini adalah contoh dari gelombang transversal. Jadi gelombang transversal itu terdiri atas pola selang-seling puncak dan juga lembah. Nah, ini merupakan puncaknya ya. Kalau yang bagian atas itu sering kita kenal dengan puncak gelombang. Sedangkan di bagian bawah ini adalah lembah. Baiklah, ini puncak dan ini lembah. Ya, ini puncak. Jadi ini adalah puncak dari gelombang. Nah, karena gelombang transversal ini mempunyai puncak dan lembah, maka gelombang ini dinamakan gelombang transversal. Beda dengan gelombang longitudinal yang terdiri atas pola selang-seling rapatan dan juga regangan. Nanti kita akan lihat lagi contoh gambar dari gelombang longitudinal. Ya. Perhatikan lagi untuk gambar gelombang transversal. Jadi nanti jangan keliru membedakan antara gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Nah, itu yang Ibu lingkari kuning. Ya. Ini adalah puncak dan juga lembah. Jadi puncaknya itu adalah yang bagian atas. Nah, kita masuk lagi ke pengertiannya. Panjang gelombang atau alfa adalah panjang satu gelombang. Ya. Ya, panjang gelombang atau alfa sama dengan panjang satu gelombang. Nah, pengertian simpangan tadi bisa kalian baca. Ini dibaca lambda. Nah, kita lanjut. Ya, kita lanjut untuk anak-anak kelas 11 tentang gelombang longitudinal. Baiklah, kali ini kita akan membahas apa itu gelombang longitudinal. Jadi, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getar sejajar. Arah rambat dan arah getarnya sejajar. Contohnya gelombang pada selinki, ya, atau gelombang pada per kita sering sebut. Nah, kemudian ada pada gelombang bunyi, ya. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada rapatan dan juga ada regangan. Nah, yang Ibu lingkari itu ya, rapatan dan juga regangan. Oke. Rapatan dia otomatis selingkinya merapat. Ya. Sedangkan kalau regangan itu selingkinya meregang atau terbuka, ya. Nah, ini panjang gelombang atau lambda dari regangan dan panjang gelombang atau lambda dari rapatan. Ya. Jadi rapatan itu selingkinya merapat dan regangan itu selingkinya meregang. Seperti itu ya.
Beda dengan gelombang transversal tadi ya bentuknya. Kalau gelombang longitudinal ini bentuknya seperti ini, seperti pear ya. Ini bisa gelombang pada selingki dan juga gelombang pada gelombang bunyi. Nah, jadi arah getar sama arah rambatnya itu dia sama alias sejajar ya. Beda tadi sama gelombang transversal. Jadi arah getarnya tadi ke atas dan ke bawah, sedangkan arah rambatnya ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau untuk gelombang longitudinal ini, arah getar dan arah rambatnya itu sama-sama ke kanan ke kiri, ya. Dia sama-sama sejajar atau berbarengan, seperti itu ya kata-kata lainnya. Jadi bisa ya kalau ditanya sekali lagi perbedaan antara gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Nah, jadi di sini nanti pada akhir video mungkin pertemuan selanjutnya maksud Ibu baru kita akan membahas tentang contoh-contoh soalnya. Untuk kali ini kita akan membahas dulu tentang apa saja yang termasuk dalam gelombang mekanik ya. Jadi gelombang mekanik yang pertama tadi sudah kita bahas tentang gelombang transversal dan kali ini tentang gelombang longitudinal. Nah, jadi pada gelombang longitudinal panjang gelombang itu diperoleh dengan mengukur jarak dari satu pusat rapatan ke pusat rapatan yang berdekatan berikutnya ya, atau dari satu pusat renggangan ke pusat renggangan yang berikutnya. Nah, itu kalau misalkan kita buat bentuk seperti gelombang transversal tadi ya. Jadi kita lihat pada puncaknya berarti yang rapatan, pada lembahnya regangan ya, biar ada dapat membedakan seperti itulah kira-kira gelombang, terjadi gelombang ya. Jadi dia ada merapat dan juga merenggang ya. Nah, jadi kesimpulannya gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium atau perantara untuk merambat. Contoh, gelombang tali, gelombang air, dan juga gelombang bunyi, ya. Pada kasus gelombang bunyi, rapatan merupakan daerah pada medium bunyi yang bertekanan tinggi karena partikel-partikel medium pada daerah itu merapat. Jadi dia mempunyai massa jenis yang besar. Sedangkan regangan merupakan daerah pada medium bunyi yang bertekanan rendah karena partikel-partikel medium pada daerah itu merenggang. Jadi mempunyai massa jenis yang kecil. Ya, sekian penjelasan dari Ibu tentang gelombang mekanik. Silakan anak-anak kerjakan tugas, yaitu berupa ringkasan tentang materi yang sudah Ibu berikan tadi, ya. Jangan lupa video ini di-subscribe, di-like, kemudian berikan komentar, lalu share ke Facebook kalian masing-masing. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.